Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah mekanika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penurunan persamaan teorema usaha energi. Oke. Saya di sini menggunakan versi kalkulus untuk menurunkan persamaan ini karena menurut saya lebih mudah, di mana W itu merupakan usaha ya, work itu usaha. Integral dari posisi awal ke posisi akhir dari gaya terhadap posisi. Oke. Nah, ini persamaan umumnya. Kemudian, selain menggunakan persamaan umum ini dan metode kalkulus, saya juga akan menggunakan hukum kedua Newton tentang gerak, di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau di persamaan aslinya itu di variabel A dan F akan menggunakan tanda panah di atasnya mengindikasikan bahwa besaran tersebut merupakan besaran vektor yang selain memiliki nilai tapi juga memiliki arah. Nah, kemudian nanti ketika saya masukkan M kali A ke dalam persamaan ini, saya tidak perlu lagi menambahkan tanda panah karena saya meninjau pada koordinat X. Sehingga persamaan ini akan menjadi integral XI ke XF. Kita ganti M kali A dx. Pada pertemuan sebelumnya, ketika saya memasukkan variabel M dan A, ini merupakan konstanta, artinya tidak ada variabel X di dalamnya, sehingga nanti ini akan keluar. Namun, ketika kita membahas tentang usaha ini, maka nanti ada hubungannya dengan posisi, sedangkan A itu merupakan fungsi dari posisi. Sehingga yang ini, massa, yang merupakan konstanta inersia, akan keluar dari faktor integral. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang kan variabel A ini nggak punya variabel X ya di dalamnya. Maka kita harus mengubah dulu sehingga nantinya variabel A, percepatan ini akan memiliki variabel X di dalamnya. Mengubahnya yaitu kita gunakan definisi kalkulus untuk percepatan seperti yang sebelumnya, di mana A itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada variabel kecepatan dan waktu. Tapi yang perlu diingat bahwa nantinya ketika masuk ke dalam sini itu masih belum ada variabel X-nya. Nanti saya tunjukkan dulu. Pelan-pelan ya. Integral XI XF dari dV per dt dx. Nah, kalau kalian lihat di sini dV per dt itu nggak ada variabel X-nya. Sehingga nanti bagaimana caranya untuk mengubah ini menjadi variabel dx? Nah, caranya adalah di sini ada V, ada kecepatan. Sedangkan definisi kalkulus untuk kecepatan apa ketika pertemuan kemarin? Ada yang tahu? Yaitu perubahan posisi terhadap waktu. Nah, kan seperti itu. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam sini. Tapi dilihat lagi bahwa nanti ketika yang saya kotakin ini ya, ketika yang saya kotakkan ini akan masuk ke dalam sini, maka persamaan dV per dt ini harus kita ubah dulu. Harus kita ubah seperti ini. Nah, kalau di sini kalian lihat dx ini bisa dicoret sehingga persamaan ini akan sama dengan ini. Kalau dx-nya saya coret maka dv per dt. Seperti itu. Jadi ini sama. Nah, inilah yang saya masukkan ke dalam sini sehingga akan menjadi M integral dari posisi awal ke posisi akhir maaf, dv per dx per dt dikali dx. Nah, yang saya kurung ya, ini tuh yang ini dv per dt. Jadi saya ubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang lihat, ada variabel x, ada variabel x di sini.
Nah, sedangkan ini yang diekspor DT itu apa? Ini nantinya, ya kan? Nah, sehingga yang bawahnya bisa saya coret ke sini, coretnya jangan ke sini. Jangan ke sini ya, tapi ke sini. Nah, yang ini saya ubah menjadi V. Sehingga persamaan ini akan menjadi M integral dari posisi awal ke posisi akhir. Ini yang biar enak, dx per dt nya di dalam, dv nya keluar dulu ya, pelan-pelan. Jadi dx per dt gini, dv nya keluar. Nah, kemudian kita ubah dx per dt tadi. Dx per dt apa? V. Maka kita ubah menjadi V dv. Nah, sekarang V dv bisa kita integralkan, tapi lihat di sini batasnya. Batas ini udah nggak berlaku lagi kan, karena ketika kita mengintegralkan V terhadap dv, maka ini pun akan berubah menjadi seperti ini. M integral kecepatan inisial, kecepatan final dari V dv. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini nanti saya integralkan, sekarang udah bisa tuh masukin batas atas batas bawahnya. Kalau tadi kan nggak mungkin ya, karena V apa hubungannya dengan X dan X, sedangkan yang ini kita bisa untuk mengintegralkan. Sebentar, saya larikan ke sini dulu. Oke. Nah, di sini W sama dengan, kalian masih ingat kan cara integral ini? Sehingga langsung aja ya, M setengah V kuadrat. Nanti masukkan batas untuk batas bawahnya V inisial, batas atasnya V final, seperti yang sebelumnya. Akan menjadi setengah M V final kuadrat, batas atas dikurang batas bawah gitu ya, kurang batas bawahnya VI kuadrat. Nah, kalau kita nanti pisah, V di F kita kalikan dengan M, negatif V nya kuadratnya kita kalikan dengan M, maka akan menjadi setengah MV F kuadrat dikurang setengah M VI kuadrat. Sedangkan kalau kalian tahu persamaan ini merupakan persamaan dari perubahan energi kinetik. Maka usaha itu akan sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, inilah teorema usaha total. Ini total usaha ya, dengan energi, dengan perubahan energi kinetik. Oke, itu aja mungkin dari saya. Nanti di video berikutnya saya akan berikan contoh soal mengenai energi mekanik ya, karena pembahasan pada hari ini saya ingin menyampaikan usaha dan energi, sehingga usahanya saya cukup sampai di sini. Kemudian energinya nanti akan saya berikan contoh soal, di mana contoh soalnya merupakan contoh soal dari topik kekekalan energi. Jadi ditunggu. Oke, sampai di sini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.